Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mulai melakukan persiapan sistem kasirku. Saya akan langsung saja login menggunakan akun super admin. Di fitur buka kasir ini, karena ini masih tahap persiapan, jadi kita lewati saja. Untuk persiapan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah persiapan pengaturan toko. Ada di bagian sini kiri bawah ini setting toko. Di setting toko ini secara default ada satu toko yang aktif. Ini bisa kita ubah atau bisa kita edit. Kita ganti nama tokonya, misalnya namanya toko saya, kemudian kota tokonya bisa disesuaikan dengan kota masing-masing, kemudian alamat, nomor telepon misalnya 081 234 567 890 misalnya, nomor telepon, kemudian nomor WhatsApp ini saya buat sama misalnya. Ini nanti disesuaikan dengan nomor telepon dan nomor WhatsApp masing-masing toko. Kemudian emailnya bisa kita ganti, email nanti ini bisa kita ganti. Kemudian lebar nota ini menggunakan ukuran cm. Jadi biasanya nota pada lebar nota kasir itu ada yang menggunakan 5 dan 8. Nah, ini saya gunakan 8 cm saja. Kemudian ini ongkos kirim statis, ini bisa kita ubah jika tokonya menggunakan pengiriman statis. Oke, setelah kita ubah, kemudian langsung kita simpan. Di pengaturan toko ini kita juga bisa menambahkan toko cabang. Caranya tambah toko. Oke, kemudian nama tokonya misalnya toko saya 1. Kemudian kota tokonya misalnya Semarang, kemudian alamatnya misalnya Semarang, nomor telepon tokonya misalnya buat sama misalnya, nanti tinggal disesuaikan masing-masing. Kemudian emailnya misalnya toko saya 1 mail.com, misalnya bernotanya saya tetap 8, mengkir statusnya ini misalnya saya kosongkan. Kemudian saya bisa memilih status tokonya aktif. Jadi ini kita buat untuk yang toko cabangnya. Kemudian ini harus diisi 8, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada 2 toko. Yang pertama adalah toko pusatnya, yang kedua adalah toko cabang. Untuk pengaturan selanjutnya yaitu pengaturan pengguna, kita bisa klik di setting terus pengguna. Nah, kita akan melakukan pengaturan untuk toko yang mana, untuk pengguna toko yang mana. Misalnya untuk toko pusat ini secara default sudah ada seperti ini, bisa kita ubah, atau yang tidak perlu bisa kita hapus. Misalnya saya akan mengubah yang super admin ini, misalnya nama lengkapnya atau namanya saya ganti yang punya gitu, yang punya toko. Terus ini nomor WA HP-nya, misalnya 081234. Terus alamatnya saya tetap seperti ini. Terus di level ini ada 4 pilihan level, ada super admin, admin,
kasir, kurir. Perbedaannya untuk super admin dia bisa mengakses seluruh menunya ini. Terus untuk admin dia bisa mengakses eh, dari dashboard sampai aset ini. Terus super admin juga dia bisa berpindah-pindah ke toko cabang. Sementara adminnya tidak. Untuk level usernya yang admin tidak bisa pindah-pindah, hanya dia untuk satu toko. Kasir juga sama. Untuk kasir dia hanya dashboard penjualan, pembelian tidak bisa melakukan pembelian ini admin, sama laporan, sebagian laporan untuk kasir. Oke, ini yang punya misalnya ya, saya lanjutkan. Ini saya gunakan levelnya super admin. Kemudian emailnya ini, email di sini nanti email yang akan kita gunakan untuk login atau yang akan digunakan pengguna untuk login. Terus passwordnya, misalnya passwordnya bisa diganti. Jadi yang di pengaturan pengguna ini, untuk email sama password ini nanti yang akan selanjutnya kita gunakan untuk login. Jadi ini harus diganti. Oke, kemudian selanjutnya kalau sudah, kita simpan. Nah, kalau untuk menghapus tinggal kita hapus saja seperti ini. Kalau akun yang lain tidak kita perlukan, atau mungkin kita akan nambah, misalnya menambah admin di satu toko, misalnya nama lengkap admin toko. Ini nama-nama penggunanya ya. Terus kemudian nomor HP-nya kita kasih nomor HP admin atau kasirnya misalnya, terus alamatnya misalnya, kemudian levelnya kita pilih admin, terus statusnya aktif, kemudian emailnya saya buat seperti ini. Nanti emailnya ini nanti disesuaikan masing-masing, silahkan diganti. Terus passwordnya silahkan disesuaikan disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi nanti yang bisa membuat akun ini nanti adalah super admin. Kemudian selanjutnya kalau sudah, kita simpan. Nah, kita sudah menambahkan pengguna dengan level admin. Saya akan coba tambah satu lagi untuk kasir, misalnya nama kasir 1 misalnya. Ini HP-nya, nomor HP-nya, kemudian alamatnya misalnya, kemudian levelnya kasir, statusnya aktif, terus kemudian emailnya, kemudian saya buatkan passwordnya. Oke, kemudian kalau sudah, bisa kita simpan. Nah, oke, sekarang untuk mengetahui perbedaannya antar level ini, saya akan coba keluar. Kemudian saya ini akan login menggunakan akun admin. Oke, admin. Oh, salah. Harus benar. Saya akan coba ubah dulu ya. Saya akan coba ubah pengguna admin. Passwordnya saya ubah.
Saya akan coba login menggunakan akun admin. Oke. Oke, untuk akunnya udah berhasil. Jadi ini di sini akun admin hanya bisa mengakses sampai sini menunya. Terus kemudian saya akan keluar lagi, saya coba dengan akun kasir. Oke, nah untuk kasir dia hanya bisa mengakses menu ini. Oke, demikian dulu persiapan sistem kasirnya. Nanti untuk selanjutnya cara menambahkan kategori, menambahkan satuan dan input data barang. Oke, demikian. Terima kasih.